Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Anggraini, NPM 217555015. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai 1. Posisi keuangan, 2. Arus kas entitas, 3. Kinerja keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap, tingkat keutamaan sama. 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, PSAK 2, 5. Laporan atas cat laporan keuangan, 6. Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, 7. Laporan posisi keuangan pada saat periode terdekat sebelumnya. Berikutnya merupakan perubahan PSAK 1. Perubahan PSAK 1 EFF 2012, EFF 2015, EFF 2017, penyajian subtotal OCL dari entitas asosiasi dan ED dikeluarkan pada tahun 2020. Entitas yang telah ada pada standar akuntansi keuangan membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada standar akuntansi keuangan. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan pada penyusunan laporan keuangan perseroan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Informasi komparatif. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk sebuah laporan keuangan pada periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan, di mana informasi komparatif disajikan bersifat naratif dan deklaratif. Dan entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah, 2 laporan arus kas, 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK atau ISAK, di mana informasi terdiri dari 1 atau lebih laporan keuangan. Entitas disyaratkan untuk menyajikan susunan laporan keuangan sebagai komparatif tambahan. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode akuntansi sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau pos-pos dalam laporan posisi keuangan. Penerapan retrospektif, penyajian retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan 3 laporan keuangan. Yang pertama akhir periode berjalan, yang kedua pada akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga pada awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan dari reklasifikasi. Berikut ini merupakan contoh struktur dan isi dari laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas, menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang kelima, pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri. Pos tambahan, jumlah subtotal boleh disajikan secara relevan.
Penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, klasifikasi yang terpisah. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset penyelesaian kewajiban liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Minimum line item terdiri dari 1 aset tetap, 2 properti investasi, 3 aset tak berwujud, 4 aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan, 5 investasi dengan menggunakan metode ekuitas, 6 aset biologi sesuai PSAK 69, 7 persediaan, 8 piutang dagang, 9 kas, dan lain-lain. Klasifikasi aset lancar. 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset. 2. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan. 4. Kas atau PSAK 2. Klasifikasi liabilitas pendek. 1. Memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. 2. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Berikut merupakan identifikasi laporan keuangan dengan minimal 4 baris, ada nama entitas, judul laporan periode unit moneter, dan pembuatan laku disajikan secara komparatif tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Aset pada laporan keuangan pada umumnya dibuat dengan format atas bawah. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar dikatakan lancar apabila realisasinya diperdagangkan. Pada saat aset lancar, ada kas dan setara kas. Rincian setara kas ada di catatan atas laporan keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan adalah kas dan setara kas. Ada piutang uang muka persediaan beban dibayar di muka. Aset tidak lancar pada umumnya tidak lebih dari 4 tahun dan tidak diperdagangkan. Rinciannya ada di chalk. Sedangkan tanah, gedung, dan lain-lain ada di laporan posisi keuangan di bawah judul aset tetap. Laporan laba rugi dan laporan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan dari transaksi pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan laporan komprehensif dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu 1. Laporan bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. 2. Laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laporan laba rugi, identifikasi laporan, nama perusahaan, periode unit rupiah, unit moneter, dan pembulatan, sajikan yang komparatif dengan tahun terdekat. Penjualan bersih dikurang harga pokok menjadi laba kotor. Laba kotor dikurang beban pemasaran, dikurang beban umum dan admin, dikurang penghasilan lain-lain, ditambah penghasilan lain-lain, dikurang beban dan lain-lain menjadi laba usaha. Penghasilan keuangan dikurang biaya keuangan menjadi laba sebelum pajak penghasilan. Laba usaha ditambah penghasilan keuangan dikurang biaya keuangan menjadi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurang pajak menjadi laba tahun berjalan. Beban pemasaran adalah semua beban yang timbul dan keluar di bagian pemasaran atau untuk kegiatan pemasaran. Beban umum dan administrasi adalah semua beban yang terjadi di luar beban bagian pemasaran. Ada biaya gaji dan biaya akuntan. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok, tidak akan diklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi. Terdiri dari surplus, revaluasi aset tetap, penyesuaian imbalan kerja. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur dari nilai wajar. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, cash flow, dan transaksi mata uang. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendalian.
Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas atas catatan laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah disetor yang didistribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen perusahaan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Modal disetor, saldo akumulasi di penghasilan komprehensif, saldo laba. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dan yang tidak disyaratkan. Memberikan info yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Sepanjang praktis penyajian laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk info yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Amandemen PSAK 1 2021. Amandemen PSAK 1, penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi. 2. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan.